Pria ini dan anjingnya sedang berlari liar di jalan. Karena sudah pukul 6, akan terjadi sesuatu yang sangat menakutkan. Namun, seorang staf perempuan dari organisasi pembunuh, membawa nama John Wick, berada di posisi pertama dalam daftar hadiah. Hadiahnya senilai 14 juta dolar Amerika Serikat. Namun, namanya telah dihapus oleh organisasi. Begitu pukul 6 tiba, para pembunuh sedang bersembunyi di gang-gang kecil. Mereka akan memburunya demi hadiah. John naik taksi. Dia ingin melindungi anjingnya, jadi dia mengeluarkan uang dan memberikannya kepada supir. Dia meminta supir untuk membawa anjingnya ke bar, dan memberikannya kepada pelayan untuk menjaganya. Sementara itu, dia pergi ke perpustakaan dan menemukan buku itu. Ketika dibuka, ternyata ada foto bersama istrinya. Ada beberapa uang, yang penting ada di bawah. Ada kalung salib dan lencana berlumuran darah. Saat itu, seorang pria yang lebih tinggi dari 2 meter muncul. Dia tidak menunggu sampai pukul 6. Dia ingin mengakhiri hidup John sebelum waktunya. Bagaimanapun juga, tidak ada yang tahu. Setelah pukul 6, mereka akan membawa jenazahnya pergi. Pembunuh melukai bahu John, namun, dia mengabaikan kemampuan intelektualnya. Dia pikir tinggi badan adalah segalanya. Tapi dia tidak menyadari bahwa John bisa mengalahkan 210 orang. John menggunakan buku itu untuk mengatasi musuhnya. Dan dia memberitahu pembunuh itu. Di kehidupan berikutnya, jika kamu tetap menjadi pembunuh, lebih baik periksa data dengan baik sebelum bertindak. John menutup rapat luka di mulutnya dan lari dari perpustakaan. Semua orang diam-diam mengawasi. John berlari menuju rumah dokter. Dokter ini adalah seseorang yang etis dalam profesinya. Dia menyadari bahaya dan membantu John menjahit luka. Sayangnya, waktu telah tiba. Karyawan dari perusahaan pembunuh segera mengumumkan. Secara resmi mulai menjadikan John sebagai target. Mereka melarang memberikan segala jenis bantuan kepada John. John berusaha menjahit lukanya sendiri di depan cermin. Dokter yang baik hati memberikan petunjuk dan memberitahu dia di mana menyimpan obat penghilang rasa sakit. Selanjutnya, dokter mengambil sebuah pistol. Dia khawatir di atas sana dan tidak percaya dirinya sendiri. Jadi dia membiarkan John menembaknya 2 kali. John menembakkan 2 kali di tempat tersebut. John meninggalkan tempat itu. Semua orang mulai bertindak secara serius. Yang pertama adalah di sebuah toko senjata. Melawan kelompok penjahat, terlibat pertarungan jarak dekat. Dalam sekitar 5 menit, pertempuran pertama berakhir. Namun, begitu dia lari, dia dikejar oleh kelompok lain. Kali ini dia lari menuju kandang kuda. Dia membunuh seorang pria tanpa senjata. Saat dia ingin mengambil senjata, John tidak bisa menghindari pertarungan jarak jauh tanpa keunggulan. Dia menggunakan kuda untuk menghalangi para pembunuh. Dia memukul pantat kuda, kemudian dia meluncur melewati kuda lain. Dalam satu gerakan, dia berhasil membunuh 1 orang lagi. John suka binatang peliharaan. Ternyata hewan-hewan juga membantunya. Jadi dia dengan lincah naik ke alat transportasi ini dan berlari keluar dari kandang menuju jalan. Ada 2 orang yang mengendarai sepeda motor, kelompok pembunuh ketiga. Sejujurnya, mereka sangat terlatih. Setiap geng melancarkan serangan. Semua harus menunggu John keluar dari belenggu. 2 sepeda motor melawan 1 kuda. Dia mencengkeram baju John. John memanfaatkan kesempatan untuk merampas senjata lawannya. Pembunuh dari belakang terus mengejar. Dia terus bersembunyi di samping kuda. Fleksibel dan tangkas dalam menghadapi pembunuh di dekat kuda, John pergi ke sebuah organisasi, mengeluarkan kalung salib. Dia ingin bertemu dengan seseorang. Ini adalah tempat di mana dia pernah tinggal. Ini dianggap sebagai tempat pelatihan pembunuh. Wanita ini adalah bos di sini. Juga dianggap sebagai ibu para pembunuh. Dia mengeluarkan kartu identitas dengan harapan dia bisa membantunya. Tapi tempat ini telah tunduk pada kendali organisasi pembunuh. John datang ke sini. Itu adalah mencari jalan untuk mati. Tapi kartu identitas di tangan bos masih membantunya. Mereka melewati area pelatihan anak-anak pembunuh. John pernah keluar dari sini. Dia ingin melewati terowongan menuju Casablanca. Bos setuju dengan dia. Tapi kartu identitasnya sudah tidak berlaku. Dia tidak bisa pulang lagi. Pada saat yang sama, ada seorang wanita datang ke bar. Dia mengeluarkan lencana hitam. Dia adalah orang berdarah dingin dari organisasi pembunuh. Dia memiliki kedudukan sangat tinggi. Hanya mengikuti perintah dari bos di organisasi. Dia mencari pemilik bar, karena John sering datang ke sini. Winston tidak segera bertindak, tapi dia menunda waktu hadiah John selama 1 jam. Dia datang untuk bernegosiasi dengan dia, memberi Winston waktu 7 hari untuk berhenti kerja. Ada seseorang yang akan menggantikannya. Semuanya akan diatur seperti itu. Selanjutnya adalah bos geng pengemis di kota Bowie. Dia tidak hanya tidak membunuh John, tapi juga memberinya senjata. Ini jelas merupakan tindakan menentang high table. Wanita itu juga memberinya waktu 7 hari. Menangani semua dengan baik, mencari rumah baru, menyerahkan posisi bos kepada orang lain. Bos geng Bowie tertawa keras. Tidak ada yang bisa mencuri posisinya. John tiba di Casablanca, tapi gang-gang sempit dan sulit dihindari oleh pembunuh.
Hadiah untuk membunuhnya telah naik menjadi 15 juta. Seorang pria botak menghentikan pembunuh. Dia tahu John datang untuk bertemu siapa. Kepala botak mengantarnya. Selamat datang di Casablanca, Tuanku John. Orang yang ingin ditemui oleh John adalah manajer bar di Casablanca, juga pemilik kedua anjing galak ini. Mereka melihat bahwa John juga penggemar anjing, jadi mereka tidak menggonggong lagi. Inilah manajer bar bernama Sofia. Mengapa mencari dia? John pernah menjadi pengawal untuk Putri Sofia. Karena anak perempuan Sofia telah menandatangani kontrak darah. Sesuai dengan peraturan, Sofia harus menyelesaikan kontrak. Tapi sekarang Sofia adalah manajer. Dia tidak akan membawa senjata dan membunuh orang lagi. John juga tidak memaksa dia untuk membunuh orang, tapi membawanya untuk bertemu atasannya. Dia adalah mantan manajer di sini. Wanita itu pergi ke restoran. Dia mengeluarkan lencana hitam. Dia ingin pria botak ini harus bertindak. Wanita ini mampu menggerakkan kekuatan di mana saja. Bawahannya pemimpin botak mencari ratu. Para pembunuh dengan cepat membunuh penjaga yang ada dan mendekati bos. Kartu identitas mereka tidak dapat dibandingkan dengan High Table. Wanita ini menggunakan darah segar untuk menebus dosa. Hakim memerintahkan dia untuk bersumpah. Mulai sekarang dia harus setia pada High Table. Kemudian pembunuh menggunakan pisau untuk menusuk tangan wanita itu. 2 orang dan 2 anjing datang ke wilayah Brown. Ini adalah atasannya yang dulu dari Sofia. Dia melihat satu anjing yang disukai oleh Sofia. John datang ke sini, ingin bertemu bos yang memiliki posisi lebih tinggi dari High Table. Awalnya, Brown tidak setuju, tapi John dengan tegas berlutut di tanah. Brown berkata padanya, bos itu bukan orang yang ingin kamu temui. Hanya dia yang bisa memutuskan untuk mencarimu. Jika ingin bertemu dengannya, harus pergi ke perbatasan gurun. Ikuti rasi bintang Orion di langit malam. Ikuti cahaya dari bintang itu. Sampai dekat dengan kematian. Ketika kamu hanya memiliki sedikit nafas, dia akan datang mencarimu, atau mungkin tidak. Setelah berterima kasih, John pergi dengan Sofia. Tetapi Brown menghalangi mereka. Dia ingin anjing Sofia dianggap sebagai bayaran karena memberikan informasi. Sofia menolak, dia sangat mencintai anjingnya. Tidak mungkin dilakukan. Jadi, aku hanya bisa membunuhnya. Brown menembak anjing yang tergeletak dalam kesakitan di tanah. Sofia segera mendekati untuk melihat. Untungnya, peluru mengenai baju anti peluru. Tapi seseorang yang mencintai anjing, dia dan John bertukar pandangan. 2 pecinta anjing mulai bertarung dengan orang lain. Tetapi seorang penggemar anjing mengernyitkan kening pada John. 2 pecinta hewan mulai berperang dengan orang lain. Brown juga terluka karena digigit oleh anjing. Kaki Brown mungkin terluka, tapi Sofia tidak bisa membunuhnya. Dia menembak anjing kita. Saya mengerti, anjing Sofia tidak boleh disentuh. Meskipun anjing itu tidak mati, tapi John dan dia hampir berakhir dari sini. Tidak dapat meremehkan kemampuan tempur anjing itu. Misalnya, ada seseorang di atas. Anjing itu melompat dan menggigitnya. 2 anjing mereka tiba-tiba menyerang. Mereka mencuri sebuah mobil. Brown terluka. Jelas, mereka datang untuk membalas dendam karena anjing mereka ditembak. Mereka pergi ke pinggiran gurun. Sofia menuangkan setengah botol air untuk 2 anjing. Kemudian dia minum 2 tegukan terakhir. Kemudian dia meludahkan air liur ke dalam botol. Dia memberikan botol itu kepada John saat mengucapkan selamat tinggal. John mencetak sidik jari di Blood Oath dan memberikannya kepada Sofia. Blood Oath mereka telah selesai. Berjalan dari pagi hingga malam. Berjalan dari fajar hingga matahari terbit sepenuhnya. Pada saat ini, pria botak sedang menyerang kelompok pengemis. Kemampuan tempur mereka sangat kuat. Akhirnya, mereka menemukan Raja Kota Bowie. Karena dia memberikan 7 peluru kepada John. Jadi, dia berencana menggunakan 7 pisau untuk membalas. Tidak tahu sudah berapa lama mereka berjalan. John pingsan. Dia dibawa oleh seseorang yang menunggang unta. Setelah bangun, dia bertemu dengan tua-tua, orang yang paling berkuasa dalam organisasi pembunuh. Tua-tua itu bertanya mengapa dia berani bertahan hidup. Dia mengatakan karena istrinya, Helen, bertahan hidup agar bisa mengenangnya. Tua-tua itu memberinya 2 pilihan. 1, mati di sini. 2, bertahan hidup tapi harus menggunakan nyawa orang lain sebagai gantinya. Orang pertama adalah Winston. Dia adalah penyelamat John. Jika misi ini berhasil, akan diumumkan sebagai hadiah dan tidak akan dicari lagi. John setuju dengan kata-kata tua-tua karena ingin bertahan hidup. Dan dia memotong 1 jari. Menunjukkan kesetiaan kepada atasannya. Tua-tua itu mengambil jari itu dan memasukkannya ke dalam saku. Bawahan tua-tua merawat luka John. Kemudian, mereka mengantarkannya pergi. John kembali ke New York. Para pembunuh sedang merencanakan serangan kepadanya. Tiba-tiba, bawahan botaknya mengatasi mereka. Pria botak tersebut tidak mengizinkan orang lain selain dirinya untuk membunuh John. John pergi melalui pintu belakang. Mencuri sepeda motor. Di jalan, terjadi persaingan sengit antara dia dan anak buahnya yang botak. Tidak disangka bahwa selain si botak, motor-motor satu persatu terlibat dalam kecelakaan. Tidak tahu apakah masih hidup atau tidak. Si botak mengejar John keluar pintu toko benua. Kemudian dia turun dari motor.
Si botak juga turun, menggenggam senjata untuk mengakhiri nyawa John. Salah satu tangan John menempel pada ambang pintu toko minuman keras. Saat itu pelayan keluar. Pertempuran dihentikan, karena tidak boleh ada pembunuhan di toko minuman keras ini. Saya ingin bertemu dengan direktur. Mereka mengikuti pelayan masuk ke dalam toko minuman keras. Si botak harus duduk di sini. John tidak berdaya dan hanya bisa mengalah satu kali. Tiba-tiba wajah si botak berubah. Ternyata dia adalah penggemar setia John Wick. Sampai sekarang kamu tidak pernah kecewa. Anjing John juga sangat pintar. Si botak merasa mereka sangat mirip. Karena dia juga memelihara seekor kucing. Kita semua adalah jenis orang yang memiliki bakat yang sama. Kita bukan anggota perkumpulan yang sama. Kita punya itu, kita tidak punya itu. John melihat Direktur Winston. Winston juga tahu tujuan John datang ke sini. Karena saat ini organisasi perlu mengambil nyawanya. Dia memberikan senjatanya kepada John. Winston dengan sukarela mati di tangan temannya. John menggenggam senjata, memperhatikan jari yang terpotongnya. Kemudian, tuan rumahnya datang. Apakah Anda bertekad untuk mundur? Kami tidak setuju. John memberi perintah kepada John untuk menangani Winston. Tapi John malah memberikan senjatanya kepada Winston. Kemudian, tuan rumahnya segera menelepon pemerintah. Memanggil saudari-saudari di kantor. Menghapus nama toko benua di New York. Jadi begitulah, jadi toko minuman keras masih bisa beroperasi. Manajer baru akan datang ke sini segera. Menangani semua dari mereka. Winston mengeluh bahwa di sini tidak aman lagi. Apakah kita dilarang menggunakan layanan apapun lagi? Apa yang Anda butuhkan? Banyak senjata. Winston membawa semua bawahannya ke gudang senjata. John mulai memilih senjata yang sesuai. Tuan rumahnya memerintahkan bawahannya untuk menangani semua pelanggan di toko minuman keras. 2 mobil penumpang tiba dengan cepat. Mereka membawa beberapa puluh pengawal yang mengenakan rompi anti peluru. John masih seperti biasanya. Dia mengelilingi pinggangnya dengan peluru. Selain senjata api, ada senapan serbu. Pertempuran dimulai, setiap tembakan diarahkan ke kepala. Pelindung tubuh para prajurit kali ini sangat tebal. Mereka pada dasarnya tidak perlu menghindar. Peluru sebenarnya tidak bisa menembus lapisan pelindung mereka. Hanya satu orang ini. Tidak diketahui berapa banyak tembakan yang ditembakkan oleh John. Senapan serbu terus-menerus diganti amunisi. Kemudian, kembali ke senapan biasa. John dengan marah berlari kembali ke gudang senjata. Dia membutuhkan senjata dengan daya tembak yang lebih kuat. Saat itu, pelayan juga marah masuk ke dalam. Mengambil semprotan dinding. John juga melanjutkan. Dia mengeluarkan peluru penembus pelindung nomor 12. 2 pembunuh mulai memasang amunisi ke senjata. Harus diakui bahwa John sangat gagah dengan senjatanya. Kali ini, mungkin satu tembakan satu nyawa. Tidak perlu khawatir tentang pelindung lagi. Hanya butuh kesempatan untuk mengganti amunisi. Akhirnya, pelindung ini juga tidak bisa menahan beberapa tembakan. Tidak punya waktu untuk mengganti amunisi, dia langsung beralih ke senjata pendek. Tetapi senjata pendek tidak efektif. John dan seorang pembunuh melompat ke kolam renang. Pembunuh menembak, John menghindar. Dia melihat perlawanan air, jadi dia berenang ke depan pembunuh itu. Setelah muncul di permukaan air, pembunuh di depannya dibunuh oleh John. Dia hanya membiarkan dirinya sendiri membunuh John. Tuan rumah ingin berunding dengan Winston, tetapi dia menutup telepon. Winston tahu bahwa perang ini adalah dasar perdamaian. Kepala botak ingin membunuh John dengan tangan sendiri. Dia ingin bawahannya melemahkan fisik John. Duanya memang luar biasa tanpa ragu. John melihat kepala botak. Ini adalah kacamata anti peluru. Kemudian pertarungan berlanjut. John seolah-olah mengatasi pembuluh darah. Orang yang baru saja diancam mulai melawan. 2 pria, setiap pukulan memotong leher satu orang. Orang terakhir, dicuri oleh John dan ditikam di leher. Kepala botak tidak menyerang segera, tapi dia mengirim 2 bawahan lainnya. Keduanya juga penggemar John. Seperti guru mereka, mereka juga memiliki harapan seumur hidup untuk bersaing dengan idola mereka. John membiarkan mereka melarikan diri. Mereka mulai berkelahi dengan gencar. Lawan 2 orang. Akhirnya, 2 orang itu kalah dalam fisiknya. Tergeletak di tanah dan tidak bisa bangkit. John tidak membunuh mereka. Kalian membiarkan saya hidup. Saya juga akan memaafkan kalian kali ini. Bagaimanapun, saya adalah penggemar setia John. Akhirnya giliran kepala botak. John mengalahkan semua bawahannya. Kepala botak bergantung pada gerakan fleksibel menghindari serangan pisau. Awalnya John bukanlah lawannya. Sampai John dan dia mendekati. Tubuh yang kecil menjadi keuntungan. John kembali mendominasi. Juga fleksibel menghindari serangan. Akibatnya, kepala botak ditikam oleh pisau. John masih menggunakan serangan andalannya. Menyabetkan pisau ke bawah. Winston dengan curang menerima panggilan telepon. Dia merasa bisa bernegosiasi. Kepala botak sebelum mati mengatakan kepada John bahwa dia merasa pertarungan tadi sangat luar biasa. Mati dalam tangan idolanya adalah kebahagiaan baginya. Winston merasa atasannya dapat mengambil alih Pup. Tetapi melindungi Pup adalah hal lain. Permintaan Winston adalah memastikan kekuasaan Winston. Dia telah setia kepada atasannya selama 40 tahun. Mengakui bahwa sekarang dia telah melampaui batas.
Sekali lagi, dia mengkonfirmasi kesetiaannya kepada atasannya. Atasannya menerima kesetiaannya, tapi bagaimana dengan dia? Dia harus mati. Maafkan saya, Jonathan Winston. Tuan rumah menghidupkan kembali pup daratan besar, mengembalikan jabatan kepada Winston, tetapi setelah dia pergi ke lantai bawah, tidak melihat jenazah John, dia cepat kembali dan memberitahu Winston hal ini. Bagaimana Winston bisa tahu? Anjing John mendengar percakapan tersebut, maka ia lari dari pup. Tidak mungkin untuk menahan John lagi. Direktur setuju untuk membiarkan tuan rumah mencari John. Namun, setelah pemimpin sejati pergi, dia berbisik pada dirinya sendiri. Setan, anjing melalui penciumannya menemukan tuannya. Ternyata dia diselamatkan oleh kelompok pengemis. Bori juga belum mati. 7 tusukan pisau di tubuhnya tampak mencolok. John memutuskan 1 jari lagi. Tetapi kehadiran masih ada. 2 orang memutuskan. Balas dendam tingkat atas. Aku sangat benci. Apakah kamu marah? Sangat.